Nah, ada juga ibu dan bapak-bapak di sini harus rutin meminum air putih untuk mencukupi cairan di dalam tubuhnya kita. Nah, yang terakhir yaitu olahraga teratur. Nah, setelah itu kita masuk di bagian apa sih itu glaukoma. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, glaukoma ini adalah penyakit atau kelainan pada mata akibat kerusakan saraf bola mata, yang dimana bapak-bapak, ibu-ibu, di dalam bola mata itu terjadi sebuah tekanan akibat adanya penumpukan cairan di dalamnya, bapak ibu, atau yang biasa dikenal dengan tekanan intraokular. Nah, jadi yang dimana itu cairan di dalam bola matanya itu bapak tidak bisa dikeluarkan dengan maksimal, jadi bertumpuk di dalam sehingga adanya penekanan yang sangat tinggi yang bisa menyebabkan glaukoma atau kerusakan mata. Lanjutkan dengan teman saya. Jadi selanjutnya kita masuk ke dalam apa sih penyebab dari glaukoma itu? Penyebab dari glaukoma itu diketahui ya beberapa penyakit yang dapat menimbulkan glaukoma itu sendiri, seperti penyakit diabetes, di mana penyakit ini adalah peradangan pada lapisan tekanan yang bisa meningkatkan tekanan intraokular. Kemudian penyakit yang kedua itu lupus kornea, adalah luka terbuka atau borok pada lapisan bola mata. Kemudian selanjutnya yaitu lipedema, di mana adalah perdarahan di ruang dalam mata yang biasanya disebabkan oleh cedera pada mata. Ada tanda dan gejala dari glaukoma, yaitu pertama adanya nyeri pada mata dan area orbita, kepala, gigi, dan telinga. Selanjutnya tanda dan gejala yang kedua itu seperti mual, muntah, dan mengeluarkan keringat, serta pupil lebar dan tidak ada refleks terhadap cahaya. Kemudian kemunduran penglihatan yang berkurang atau buram. Kemudian munculnya lapang penglihatan akibat rusaknya selaput cahaya yang dapat berakhir. Kemudian ada faktor resiko dari glaukoma seperti usia, di mana usia di atas 40 tahun meningkatkan resiko terkena glaukoma, terutama jenis glaukoma sudut terbuka. Resiko ini terus meningkat seiring bertambahnya usia karena tekanan mata cenderung meningkat seiring waktu. Selanjutnya itu ada riwayat penderita dalam keluarga, di mana jika ada anggota keluarga yang menderita glaukoma akan memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami juga, di mana faktor genetik memainkan peran penting dalam menyebabkan glaukoma. Kemudian yang ketiga itu ada tekanan bola mata. Salah satu faktor utama glaukoma adalah tekanan bola mata atau yang lebih dikenal itu tekanan intraokular yang tinggi. Kemudian faktor risiko glaukoma selanjutnya itu miopia atau rabun jauh, di mana orang yang memiliki miopia atau rabun jauh cenderung memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena glaukoma. Selanjutnya obat-obatan, di mana beberapa obat-obatan terutama steroid atau baik oral maupun topikal yang digunakan dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko glaukoma. Selanjutnya ada pencegahan atau langkah-langkah yang dapat membantu mendeteksi dan menangani glaukoma pada tahap awal, yaitu ibu-ibu bisa lakukan pemeriksaan mata secara teratur ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, kemudian mengetahui riwayat kesehatan keluarga, kemudian kenakan perlindungan mata, misalnya kalau menggunakan handphone bisa memakai kacamata anti radiasi, kemudian minum obat dan tetes mata yang diresepkan secara teratur. Kemudian yang terakhir cara tetes mata pada pasien glaukoma atau langkah-langkah untuk meneteskan obat mata untuk pasien glaukoma, yaitu pertama kita bisa cuci tangan, kemudian cuci tangan untuk memastikan tidak adanya kontaminasi pada mata atau botol obat. Kemudian posisi kepala itu seperti duduk ataupun berbaring dengan posisi yang nyaman, di mana posisi kepala sedikit miring ke belakang untuk mempermudah meneteskan obat ke mata atau condong ke belakang atau mendongak. Kemudian tarik kelopak mata bawah, seperti ini ibu-ibu. Kemudian
obatnya. Kemudian langkah selanjutnya itu bersihkan kelebihan obat atau sisa-sisa obat yang menempel di tubuh kita. Misalnya dan saya kembalikan. Nah, baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, tadi dari edukasi dari kami yang pertama itu dari biologi ya. Nah, setelah itu apa sih itu glaukoma, kita ada gambaran gejala, glaukoma dan pencegahannya. Nah, sebelum itu dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu ada yang ingin ditanyakan? Untuk ibu yang baju pink sebelumnya, siapa nama tak ibu? Saya dengan Ibu Siti. Ya, Jadi yang masalahnya itu nak penyakit glaukoma ini sebenarnya olahraga apa yang bisa kita lakukan nak kalau misalnya terkena atau ada gejala glaukoma ini? baik, langsung saya jawab ya pertanyaan dari Ibu Siti. Jadi olahraga apa yang bisa kita lakukan pada penderita glaukoma? Nah, olahraganya itu bisa kayak jalan santai, terus melakukan olahraga ringan, atau seperti jogging juga bisa, tapi waktunya itu dibatasi. Nah, terus kalau mungkin juga melakukan olahraga berat, sebaiknya itu konsultasi dulu ke dokter di Ibu Siti. Kira-kira olahraga berat apa yang bisa kita lakukan nantinya. Jadi itu saja jawaban dari saya. Ibu Siti bagaimana? Terima kasih Ibu Siti. Selanjutnya Ibu siapa? Cice. Ya, Ibu Cice. Bisa sebutkan pertanyaan tak Ibu Cice? Kalau glaukoma itu berarti sama nih kalau katarak. Jadi tidak ya Bu, glaukoma dan katarak itu berbeda, di mana glaukoma ini disebabkan karena adanya peningkatan tekanan pada bola mata. Sedangkan katarak adalah kondisi di mana masa mata menjadi keruh. Begitu Bu. Tadi siapa juga yang mau bertanya? Ya Bapak, siapa nama tak Bapak? Silakan sama Pak Iwan. Oh iya, Bapak Iban. Kemudian pertanyaan tak? Pertanyaan saya itu dari Pak Psikologi ini dari faktor usia mana yang lebih rentan terkena glaukoma dari anak-anak, dewasa atau anak? Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi bahwa usia yang paling rentan terkena oleh glaukoma yaitu 40 tahun ke atas, di mana beberapa faktor fisiologis yang terkait dengan proses penuaan dan perubahan dalam struktur mata. Jadi, Gimana Bapak Iqbal? Terima kasih ya Bapak Iqbal. Nah, jadi itu tadi penyampaian materi mengenai edukasi kami terkait glaukoma. Tapi Bapak Ibu mungkin sebelumnya ada yang bisa menjelaskan ulang apa itu glaukoma? Nah, baik, Ibu sebelumnya siapa nama tak Ibu? Ibu Nora, Ya, silakan Ibu. saya tangkap tadi itu ada kayak gejala dari glaukoma, itu kayak nyeri pada mata, terus kepala, gigi sampai terlihat, terus ada pencegahan dari gaya hidup tak kayak dari merokok, batasi konsumsi kafein atau kayak kopi, baru makan makanan yang sehat dan bernutrisi, menjaga berat badan agar tetap ideal, terus lakukan juga olahraga teratur, terus ada kayak pencegahan yang kita harus lakukan, kita bisa rutin, terus kalau misalnya pakai tetes obat tetes mata jangan